Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Intan Natasha dengan NIM 2105-10441. Saya Cynthia Putri dengan NIM 2105-10143. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama akan dibahas oleh Fitri Intan Natasha. Hukum humaniter internasional membentuk sebagian besar hukum publik internasional dan terdiri dari peraturan-peraturan yang pada masa konflik bersenjata berusaha melindungi orang-orang yang tidak atau tidak dapat lagi terlibat dalam permusuhan dan untuk membatasi alat dan cara berperang yang digunakan. Untuk alasan-alasan kemanusiaan, peraturan-peraturan tersebut membatasi hak pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dalam hal pemilihan alat dan cara berperang, serta memberikan perlindungan kepada orang-orang dan hak milik yang terkena dampak atau kemungkinan besar akan terkena dampak dari konflik. Merupakan suatu ketentuan bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata mempunyai hak untuk menggunakan senjata tidak terbatas untuk tujuan dan maksud dari peperangan. Batasan ini didasarkan pada dua ketentuan. Yang pertama yaitu ketentuan tentang prinsip-prinsip umum mengenai persenjataan yang sudah dikembangkan. Sedangkan yang kedua, masyarakat internasional yang sudah menerima sejumlah larangan khusus atau setiap pembatasan di mana telah disepakati suatu bentuk tertentu dari persenjataan atau metode peperangan. Hal ini juga sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 35 Protokol Tambahan 1 tahun 1977 mengakui bahwa maksud dari melukai musuh dengan tidak tak terbatas ini dan kemudian menetapkan larangan bagi para personil militer menggunakan materi dan peluru atau metode perang yang secara nyata menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Bagaimana diatur dalam perjanjian atau ketentuan lain yang merupakan penghormatan terhadap kebiasaan dari hukum perang itu sendiri. Seperti Deklarasi Si Petersburg tahun 1869, Deklarasi Den Haag 1 tahun 1899 tentang larangan penggunaan gas pencekik 9 beserta Annes tentang pengaturan mengenai hukum dan kebiasaan perang di darat. Dari aturan di atas, jelaslah kiranya bahwa rasa perkemanusiaan merupakan sesuatu hal yang umum yang telah dikenal oleh berbagai bangsa dan kebudayaan sejak dahulu kala. Tidaklah benar apabila dikatakan bahwa sebelum Rousseau merumuskannya dalam kontrak sosial, perkemanusiaan ini belum dikenal. Bedanya adalah bahwa sebelum itu, perkemanusiaan dalam perang masih terbatas pelaksanaannya pada musuh yang seagama atau selingkungan kebudayaan, sehingga belum dapat dikatakan merupakan suatu asas yang benar-benar berlaku umum yang melintas segala batas-batas kebangsaan, keagamaan, dan kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Safira dengan NIM 2105-10211 ingin mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Pembatasan Alat dan Metode Perang. Di sini saya akan menjelaskan strategi dan metode perang. Hukum humaniter internasional yang dikenal juga sebagai hukum konflik bersenjata atau hukum perang adalah kumpulan aturan yang dalam masa perang melindungi orang-orang yang tidak atau tidak lagi ikut dalam permusuhan. Strategi perang adalah penggunaan pertempuran untuk mencapai tujuan perang. Strategi adalah kunci pelaksanaan perang dan dikuasai oleh prinsip-prinsip yang menetapkan agar kekuatan besar melakukan aksi menyerang terhadap kekuatan musuh yang lemah untuk menghasilkan kemenangan. Istilah strategi juga banyak digunakan dalam dunia bisnis, politik, ekonomi, dan olahraga. Proses strategi 1. Menentukan tujuan keamanan nasional sebagai dasar proses strategi. 2. Merumuskan strategi raya, lebih dikenal dengan istilah kebijakan. 3. Mengembangkan strategi militer. 4. Merancang strategi operasi. 5. Merumuskan strategi medan tempur, lebih dikenal dengan istilah taktik. Kemudian jenis strategi. Ada 3, yaitu strategi militer, strategi operasi, dan strategi medan tempur atau taktik. Kemudian ada strategi darat. Posisi merupakan masalah dalam strategi. Strategi membedakan posisi garis luar dan posisi garis dalam. 2. Strategi laut. Kekuatan maritim sangat penting untuk mengembangkan kekuasaan negara maupun menjamin kesejahteraannya. Pengembangan kekuasaan negara lebih mudah dilakukan melalui laut daripada darat, seperti kekuasaan Spanyol atas dunia pada abad ke-16. Kekuasaan Spanyol direbut Inggris yang bersemboyan Inggris harus menguasai laut untuk menguasai dunia meskipun surut pada abad ke-20. Negara lain seperti Prancis dan Jerman juga ingin menguasai dunia dengan membangun armada lautnya. Pertempuran laut merupakan sebab terjadinya perang antara Prancis dan Inggris. Negara yang ingin menguasai dunia selalu membangun armada laut. Kekuatan armada laut sebelum Perang Dunia Kedua ditentukan oleh jumlah kapal tempur yang besar dan dilengkapi daya tembak, daya gerak, dan daya panahan. 3. Strategi udara. Pada permulaan abad ke-20 sejak Perang Dunia ke-1, pesawat terbang telah dimanfaatkan dalam perang. Pesawat terbang dapat mengubah cara berperang secara radikal karena dapat menyerang langsung ke pusat pemerintahan lawan atau musuh. Kekuatan udara harus mengalahkan dan menghancurkan kekuatan udara lawan atau musuh terlebih dahulu agar kekuatan lawan atau musuh dapat dikalahkan meskipun memiliki angkatan darat dan angkatan laut yang besar dan kuat. Fungsi utama kekuatan udara adalah menyerang basis industri dan keutuhan sosial musuh. Perkembangan teknologi baru yaitu penembakan dengan ketetapan maksimal jarak jauh dipraktikkan dalam Perang Teluk I dan Perang Irak. Kekuatan udara menjadi lebih penting dengan adanya perkembangan peluru kendali dan roket. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu yang kedua, pembatasan atau peraturan alat perang. Hukum itu membatasi alat dan cara berperang. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi dan mencegah penderitaan manusia pada saat terjadinya konflik bersenjata. Aturan-aturan itu harus dipatuhi tidak hanya oleh pemerintah dan angkatan bersenjatanya, tetapi juga kelompok-kelompok perlawanan bersenjata dan setiap pihak yang terlibat dalam suatu konflik. Hukum yang berlaku dalam perang ini dapat dibedakan dalam ketentuan hukum yang mengatur
cara dilakukannya perang itu sendiri. Selama masa-masa Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, berbagai pembatasan pada perang telah dibahas oleh para politisi di level internasional. Larangan berbagai jenis senjata telah disebarkan secara luas dengan 1 atau 2 pengecualian. Batasan yang mengatur mengenai penggunaan peralatan senjata di medan pertempuran pertama kali diatur dalam Deklarasi Den Haag 1907 yang disebut sebagai Deklarasi Petersburg 1868 yang mengatur tentang sasaran-sasaran yang dinyatakan sah yang dapat dikenali secara jelas pada saat terjadinya pertempuran. Perjanjian internasional pertama yang melarang penggunaan senjata tertentu dalam perang. Larangan ini ditetapkan sehubungan dengan ditemukannya senjata baru, yaitu peluru yang merupakan senjata yang tidak berperi kemanusiaan di dalam perang. Isi pasal 23 Konferensi Den Haag. Yang pertama pada ayat 1, penyelesaian damai atas sengketa internasional. Yang kedua, hukum dan kebiasaan perang darat. Yang ketiga, penyesuaian prinsip-prinsip Konvensi Jenewa terhadap peperangan laut. 4. Larangan peluncuran proyektil dan bahan peledak dari balon. Yang kelima, mengenai peluncuran proyektil dan bahan peledak dari balon. Yang keenam, mengenai penggunaan proyektil yang tujuannya ialah menyebarkan gas perusak. Ketujuh, mengenai penggunaan peluru yang mengambang atau merata dengan mudah dalam tubuh manusia. Ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Maksud Arianda dengan NIM 2105101122. Berikut ketentuan pasal ini merupakan ketentuan umum yang berlaku dalam masa perang, antara lain menyatakan tentang maksud larangan penggunaan senjata seperti proyektil dan peralatan perang lain yang diduga melakukan penindakan yang amat sangat yang tidak perlu. 1. Beberapa pengaturan dan konvensi internasional yang mengatur larangan penggunaan senjata perang tertentu. Pada dasarnya pelaksanaan perang itu sendiri disesuaikan dengan serangkaian formalitas atau peraturan sebagai bagian dari sistem hukum tertentu atau perang ditujukan demi alasan-alasan dapat dipertanggungjawabkan menurut kaedah agama atau kaedah istiadat masyarakat tertentu. Karena pada umumnya dalam suatu konflik atau sengketa yang demikian nilai-nilai kemanusiaan yang sering terabaikan. Hal ini disebabkan di satu pihak hukum humaniter internasional menyerahkan persoalan penurutan terhadap kejahatan ini pada hukum nasional suatu negara. Sementara itu di pihak lain penuntutan terhadap pelanggaran sangat tergantung pada kemauan politik dari pemerintah suatu negara. Tujuan pokok dari kaedah-kaedah hukum ini untuk alasan perlindungan undang-undang dan atau membatasi penderitaan individu-individu serta untuk mengatur kawasan di dalam mana kebiasaan konflik peserta diizinkan melalui berperang ini, kemudian membawa keinsafan bahwa cara berperang ini tidak mengenal batas itu merugikan umat manusia, sehingga kemudian mulailah orang-orang mengadakan pembatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmayani Jenrato dengan NIM 2105101116. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Yang kedua, larangan penggunaan senjata perang tertentu dalam suatu konflik bersenjata. Seiring dengan perkembangan konflik yang semakin meluas setelah berakhirnya Perang Dingin yang ditandai dengan perang-perang baru, baik yang mengatasnamakan perdamaian dunia maupun untuk kepentingan-kepentingan negara tertentu. Tidak jarang pelanggaran terhadap ketentuan hukum perang ini dilanggar. Terlebih lagi bila kita melihat kepada kemajuan teknologi yang semakin pesat sehingga mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak terkecuali terhadap teknologi perang itu sendiri, di mana tujuannya adalah untuk menghancurkan dan melumpuhkan pihak negara lawan dan dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Perkenalkan, nama saya Raisa Usana. Saya akan melanjutkan membaca makalah yang sebelumnya. Sampai sekarang hanya alat-alat atau senjata tersebut di atas yang dengan nyata dilarang, dengan ditemukannya senjata nuklir, hidrogen, dan sebagainya yang mempunyai daya hancur yang sangat hebat. Sejarah telah membuktikan bagaimana dahsyatnya bom ini ketika meluluhkan Nagasaki dan Hiroshima. Pengumuman ini sendiri bisa dikatakan sangat tidak berperi kemanusiaan, karena tanpa pandang bulu telah membunuh 1/4 kota tersebut. Akibat dari pengumuman ini telah menyebabkan lebih kurang menelan korban 200.000 lebih jiwa manusia, serta kebanyakan dari mereka adalah penduduk sipil yang sebenarnya menurut Konvensi Den Haag adalah orang yang harus dilindungi dari setiap konflik bersenjata, baik pun internasional maupun non-internasional. A. Semua cara membunuh adalah sah kecuali kalau dilarang dalam Konvensi Perjanjian. B. Semua cara dengan sengaja menambahkan penderitaan yang tidak perlu adalah tidak hak. Atau ada kemungkinan bahwa pemakaian senjata atom secara besar-besaran akan memberi akibat sama seperti suatu biologi warfare, suatu tata perang yang sangat terkutuk. Hal ini dapat disimpulkan dari temuan kasus setelah pemboman Nagasaki dan Hiroshima, di mana sebagian dari korban menderita penyakit yang diakibatkan oleh radiasi nuklir ini yang efeknya ditanggung langsung oleh korban perang. Dengan adanya pembatasan ini, maka ada cara berperang yang dilarang dan ada yang diperbolehkan. Demikian pula tentang alat berperang dalam menentukan alat mana yang dilarang atau diperbolehkan ini bertujuan untuk memanusiakan perang itu sendiri. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Untuk satu kesimpulan, hukum humaniter internasional yang juga dikenal sebagai hukum konflik bersenjata atau hukum perang adalah kumpulan aturan yang dalam masa perang melindungi orang-orang yang tidak atau tidak lagi ikut dalam permusuhan.
Hukum ini membatasi alat dan cara berperang. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi dan mencegah penderitaan manusia pada saat terjadinya konflik bersenjata. Aturan-aturan ini harus dipatuhi tidak hanya oleh pemerintah dan angkatan bersenjatanya, tetapi juga kelompok-kelompok perlawanan bersenjata dan setiap pihak yang terlibat di dalam suatu konflik tersebut. Yang kedua yaitu disarankan adanya suatu kesepakatan internasional konferensi yang mengikat secara mutlak setiap negara di dunia ini untuk mengatur larangan penggunaan senjata tertentu di medan perang dalam suatu konflik bersenjata baik internasional maupun non-internasional. Karena selama ini konvensi-konvensi yang ada dirasakan kurang cukup untuk mengakomodasikan dari kepentingan memanusiakan perang itu sendiri, sehingga setiap terjadi perang, korban yang tidak perlu dari konflik yang terjadi tersebut dapat dihindarkan.